Shalom, ketemu lagi dengan saya, Yani dari Semarang, di program Street Justice yang telah beberapa waktu berjalan. Dan kebetulan untuk kali ini saya ingin berbagi pengalaman, kesaksian tentang sesuatu yang sudah beberapa kali diutarakan, dibicarakan, dan diberitahukan, tetapi pemahaman ini baru beberapa waktu yang lalu saya betul-betul memahami kalimat tersebut. Baik, eee, kalimat itu adalah kekristenan itu bukan di awal, tetapi di akhir. Kata-kata ini sering kali disebutkan oleh bapak mentoring kami, bapak rohani kami di Smart People, itu beberapa kali mengatakan bahwa kekristenan itu bukan di awal sebenarnya, tetapi kekristenan itu adalah di akhir. Ketika beliau membicarakan itu, saya hanya sedikit meraba apa yang dimaksud dengan kekristenan itu adalah di akhir. Padahal kan kita tahu bahwa dari awal kita sudah ke Kristen dan ketika nanti yang diharapkan ketika kita nanti berpulang adalah tetap memegang Kristen. Itu awal ketika saya mengartikan beliau pas mengatakan itu, kekristenan adalah di akhir bukan di awal. Dan ternyata, eee, kalimat itu betul-betul tertanam, betul-betul saya mengerti artinya ketika, kakak saya berpulang bulan Juni akhir kemarin. Saya cerita sedikit, kakak saya nomor 2 itu kan hidup di Jawa Barat, di Bandung, di Cimahi, lebih tepatnya di Cibeber. Di bulan Januari, kakak saya divonis menderita kanker pankreas. Sebelum kakak saya divonis itu memang sudah lama kakak saya sakit, sakit lambung, sakit macam-macam. Cuma yang ditahu oleh beliau adalah hanya sebatas sakit itu aja, hanya masalah pencernaan, masalah remeh-temeh itulah. Dan kakak saya adalah, eee, masuk ke Kristen itu ketika anaknya yang pertama jadi baptis, Kristen itu bareng sama anaknya yang pertama ketika sudah masuk SD atau SMP, saya nggak begitu paham. Karena kakak saya dulunya adalah menganut di sebelah. Jadi ketika menikah tetap, kalau zaman dulu itu kan masih bisa menikah di 2, ini kan masih bisa. Cuma ketika betul-betul kakak saya memeluk Kristen itu ketika baptis bareng sama anaknya yang pertama. Kakak saya adalah orang yang tidak bisa berkata-kata, bercerita, terus bercerita tentang masalah rohani, tentang apa, itu kakak saya memang tidak bisa. Cuma kakak saya adalah pendengar yang baik. Jadi ketika saya berkeluh kesah, adik-adiknya yang lain berkeluh kesah, cerita apapun, kakak saya bisa menampung itu. Bisa menampung itu dan bisa memberi solusi yang apa ya, yang bukan bukan membela kami ketika kami bercerita, tetapi selalu bisa memberi solusi dan memberi, pandangan lain bahwa kamu tuh kayak gini, kamu tuh seperti ini, seperti itu. Saya tidak tahu kehidupan kakak saya di sana, karena kan kami beda kota, saya di Semarang, kakak saya ada di Cimahi. Dan kebetulan kakak saya pernah mengalami badai rumah tangga yang luar biasa ketika suaminya berselingkuh
dan ketahuan ketika punya anak satu. Pada saat itu saya masih lulus SMA kalau nggak salah dan saya tidak begitu paham masalah masalah keluarga karena kan memang saya tidak dilibatkan dan tidak apa ya, memang memang sengaja tidak diberitahu karena kan saya anak bungsu di situ dan dianggap bahwa saya itu anak paling kecil, jadi tidak perlulah untuk mengetahui itu. Tetapi yang saya tahu ketika peristiwa itu terjadi, eee, badai rumah tangganya itu luar biasa karena anaknya yang kecil itu masih SMP kelas 1 kalau nggak salah, itu betul-betul terpukul dan orang tua saya, ibu saya, itu sampai drop, sampai keluar masuk rumah sakit karena memikirkan anaknya. Ya nggak ini ya, karena kan ini anak cewek, anak perempuan yang ketika itu disakiti oleh suaminya. Keluarga saya, kebetulan bukan orang yang ketika salah satu disakiti terus serta-merta kita juga langsung membenci membenci orang yang menyakiti. Kita semua menyerahkan sepenuhnya itu di tangan kakak saya. Kakak saya setiap kali pulang bercerita, berkeluh kesah dengan seperti itu, kita memang hanya mendengarkan dan hanya memberi, solusi atau memberi penyemangat tanpa tanpa harus, eee, memberi memberi apa ya, memberi kakak saya keputusan, "Kamu harus begini kamu harus begini." Tidak. Jadi keluarga kami semua menyerahkan di tangan kakak saya. Ketika kakak saya ingin mempertahankan rumah tangga, kami keluarga juga juga mendukung 100% untuk itu. Pun ketika kakak saya ingin berpisah, kami juga mendukung. Jadi intinya keluarga kami itu mendukung 100% apa yang diputuskan oleh kakak saya. Dan kebetulan kakak saya hanya, eee, akhirnya kakak saya itu tidak berpisah. Jadi karena mempercayai bahwa di agama yang dianut oleh kakak saya, imannya itu monogami. Jadi tidak boleh bercerai dan tidak boleh, menikah lagi. Itu yang dipegang teguh oleh kakak saya. Kakak saya tidak pernah, berkoar-koar tentang firman-firman Tuhan yang di Alkitab tuh seperti ini seperti ini seperti ini, tidak. Tidak pernah. Karena kakak saya memang tidak bisa untuk, menjabarkan atau bercerita tentang firman Tuhan yang dia baca atau yang dia rasakan. Singkat cerita, kakak saya bertahan, sampai dengan anak-anaknya sudah dewasa, sampai anaknya yang bungsu ini, sudah lulus sekolah, sampai dengan menjadi polisi dan segala macam, kakak saya masih sama suaminya ini tetap tetap memperhatikan, tetap ya seperti kayak tidak ada masalah apapun di rumah tangganya. Dan ketika beberapa tahun ke belakang kakak saya ipar itu sakit, kakak saya betul-betul merawat merawat suaminya dengan telaten, dengan sabar. Kadang saya yang adiknya itu kadang juga suka gemes, "Ih, wong udah sakitin seperti ini kok ya masih masih mau seperti itu." Saya yang sudah belajar firman walaupun cuma kadang celup-celup kaki, suam-suam kuku, ada rasa, kakak saya sangat luar biasa untuk itu, untuk sabar, untuk setia dan segala macam itu betul-betul luar biasa menurut saya. Ketika kakak saya ipar itu meninggal 2 tahun yang lalu, itu semua memang memang Kakak sudah sakit lama, jadi di dalam keluarga tidak ada yang kaget dan tidak merasa apa-apa, kehilangan iya, cuma tidak terlalu terlalu ini karena kan memang sakitnya sudah lama. 2 tahun yang lalu kakak saya ndak ada dan barulah kakak saya yang perempuan ini baru merasakan sakit penyakit yang dulu tidak pernah dirasa dan yang dianggapnya itu sepele, remeh-temeh, itu baru keluar semua. Jadi udah mulai check up, udah mulai sakitnya kok kayak gini ya, yang dulu mungkin tidak dirasa, yang sekarang sangat sangat menyakitkan dan akhirnya kakak saya periksa.
Di bulan Januari tahun ini, kakak saya periksa dan ternyata divonis, eee, kanker pankreas stadium 3. Cuma saya nggak paham, itu 3A, 3B, atau 3C, saya nggak paham, hanya stadium 3. Itu di bulan Januari. Di bulan Januari, dan dokternya itu bilang, dengan kasus seperti ini, dengan gejala-gejala seperti ini, dengan kondisi tubuh seperti ini, kakak saya hanya bisa bertahan sekitar 6 sampai 8 bulan, itu kata dokter. Saya bulan Februari ketika kakak saya masuk rumah sakit, itu saya datang ke sana dan saya ngobrol ngobrol di rumah sakit. Saya tanya sama kakak saya, "Mbak, sing dirasain Mbak Endah apa?" Saya tanya gitu. "Ya ya wis gini, ya dapat penyakit kayak gini, nggak apa-apa." Kakak saya bilang gitu, "Nggak apa-apa." Padahal itu penyakit penyakit yang menurut saya, karena ada beberapa kakak saya yang memang sakit kanker dan nggak ada, jadi kayak kayak di saya itu kayak kayak trauma, apalagi kakak saya ini adalah kakak saya yang paling dekat dengan saya. Saya setiap kali berkeluh kesah dan segala macam itu pasti ke beliau. Jadi ketika walaupun tidak ada solusi, tapi ketika saya sudah bercerita tuh kayaknya plego, plong gitu kalau sama kakak saya ini. Nah, ketika kakak saya menerima penyakitnya seperti itu dengan santai, itu habis dioperasi dan saya lihat operasinya itu di perut itu sekitar 15 sentimeter di situ, terus perutnya dibolong buat masukin selang karena masih kelihatan bolongnya. Itu kakak saya dengan santai bilang seperti itu, dan kata-kata yang kakak saya masih saya ingat sampai sekarang, "Ya puji Tuhan, aku divonis dapat penyakit itu sekarang, bukan dulu ketika masih ada suami." Karena apa? Ketika, dulu kalau aku divonis ketika saya masih ada suami, saya tidak akan bisa merawat beliau sampai dengan tidak ada. Jadi saya sangat bersyukur untuk itu. Saya langsung speechless. Saya saya sampai tidak bisa berbicara, sampai tidak bisa, apa ya, sampai segitunya kakak saya, eee, merawat suami sampai sampai dengan dia malah bersyukur penyakit ini ketahuan ketika suaminya sudah tidak ada. Jadi ketika dulu suaminya masih ada, kakak saya bisa merawat full, pagi, sore, siang, malam, itu full, itu, prioritas, tanggung jawab, dan pikiran itu ada di, suaminya tanpa diembel-embeli dengan penyakit yang lain. Jadi ketika kakak saya mendapat penyakit ini, kakak saya malah bersyukur. Jadi ya ya memang ini sudah jalannya Tuhan Yesus untuk saya menjalani ini. Kakak saya bilangnya seperti itu. Bapak Ibu, untuk, yang akan saya bicarakan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, eee, memang bagi orang awam seperti kami, seperti saya, seperti kakak saya, yang tidak bisa berbicara di depan orang banyak untuk memberitakan firman Tuhan yang didapat, itu akan sangat sulit sekali, akan sangat sulit. Apalagi saya yang membaca Alkitab itu Kak, bolong-bolong, hampir hanya seperlunya ketika ketika saya punya masalah atau punya apa, baru saya buka Alkitab. Berbeda dengan hamba-hamba Tuhan dan orang-orang yang berkompeten di bidangnya untuk berbicara tentang firman Tuhan. Tetapi untuk saya, kakak saya yang memang tidak bisa berbicara seperti itu, akan sangat kesulitan untuk membicarakan tentang firman Tuhan. Cuma di kakak saya memang tidak bisa berbicara seperti itu, tetapi semua tindakan, semua semua yang dilakukan oleh kakak saya itu sudah sangat mencerminkan, firman Tuhan yang didapat. Padahal kakak saya itu orang yang sangat-sangat biasa, ibu rumah tangga di rumah, dan jarang sekali keluar. Ke gereja pun ya cuma hari Sabtu atau Minggu wajibnya kita ke gereja. Belajar firman firman pun juga kalau saya lihat kakak saya tidak pernah. Tetapi ketika kakak saya itu berpulang berpulang, eee, dari Bandung itu mau dibawa ke Kendal,
Itu yang sangat luar biasa adalah kakak saya itu diantar oleh tetangga-tetangganya yang muslim, apa, semua semua ini, jadi bukan hanya kami yang Kristen untuk yang mengantar. Jadi di sepanjang jalan dari rumah kakak saya sampai dengan di ujung gang, itu semua pada berdiri di situ dan melambaikan tangan dan mereka itu, bilang, "Selamat jalan Bu Joko, selamat jalan selamat jalan selamat jalan." Sampai kakak saya yang satu yang ikut di ambulan itu sampai berpikir, amalan apa yang dilakukan kakak saya kok sampai segitunya. Tetangga-tetangga yang mereka jarang keluar, yang mereka jarang berkumpul mungkin setahunya kakak saya, itu mereka pada ngantar keluar di rumah dan berdiri di sepanjang jalan dari dari rumah sampai dengan ujung gang, itu semua penuh di situ teman-teman tetangga-tetangga kakak saya untuk mengantar beliau sampai, keluar dari mulut gang. Dan saya pun juga berpikir, "Iya ya, wong kakak saya itu nggak pernah dia, apa ya, membicarakan, 'Wah, hebatnya firman Tuhan yang aku dapat itu kayak gini loh, firman Tuhan tuh kemarin aku baca Alkitab tuh kayak gini.' Enggak, kakak saya nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Pernah sekali itu saya minta kesaksian beliau pas pada saat ada kita di program Smart People itu, ada program apa ya, lansia atau program apa itu saya lupa, itu kakak saya tak mintain kesaksian itu nggak bisa nih, aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa kalau kayak gitu, kakak saya nggak bisa. Tetapi sangat luar biasa beliau, eee, melakukan apapun yang dilakukan di kesehariannya itu betul-betul, implementasi dari firman-firman yang ada di Alkitab. Mari kita buka satu firman, ada di Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Di mana Yesus menyebut umatnya sebagai terang dunia yang harus memancarkan terang melalui perbuatan baik sehingga orang lain dapat melihat dan memuliakan Allah. Ini firman ini sudah sering saya baca dan sudah sering orang menyebutkan, kita harus menjadi terang, kita harus memancarkan terang. Itu, udah sering sekali saya dengar firman ini. Tetapi firman ini betul-betul diimplementasikan oleh kakak saya di kehidupannya. Saya baru tahu ketika, eee, datang melayat di rumah kakak saya itu dari berbagai berbagai kalangan. Dari pengajian, dari apa, dari gereja, dari ini, sangat luar biasa kakak saya merangkul orang-orang yang, di luar sana untuk menjadi teman dan menjadi teman yang, setahu saya ya berbagi berbagi keseharian berbagi keseharian tanpa membeda-bedakan. Jadi saya yang merasa saya belajar mati-matian tentang tentang rohani, tentang apa ya, tentang firman, itu ketika kemarin melihat kakak saya tidak ada seujung kukunya. Dari kesetiaan, dari, eee, dari kesetiaan, dari kasih sayang, itu saya belum ada seujung kukunya. Sampai anaknya yang cowok itu ketika mau dimakamkan itu nangisnya itu dari pagi sampai dengan mau dimakamkan, dan itu anaknya itu tidak mau jauh dari peti mati kakak saya. Dan menantu-menantunya juga sama, itu mereka bilang, "Saya tidak kehilangan mertua, Mbak. Saya kehilangan seorang seorang mama." Mereka bilang seperti itu. Jadi, kakak saya betapa luar biasa baik dan dia berhasil menjadi istri, dia berhasil menjadi seorang ibu, dan dia berhasil menjadi seorang mertua, dan berhasil pula menjadi seorang kakak. Dan itu sangat amat susah, bagi
orang-orang yang tidak mempunyai, kesetiaan, kasih yang betul-betul diimplementasikan di kehidupannya lewat Tuhan Yesus mengajarkan kakak saya. Jadi, kata-kata yang kekristenan itu bukan di awal, tapi di akhir, saya melihatnya ini, betul-betul kakak saya memenangi pertandingan, di akhir hidupnya menjadi seorang Kristen yang luar biasa. Bukan di awal bukan di awal ketika kita menjadi Kristen, tetapi di akhir bagaimana kita mengakhiri pertandingan yang yang akan kita lakukan di kehidupan ini, kita akan akhiri dengan seperti apa. Bapak Ibu, eee seperti yang yang saya saksikan, betapa luar biasanya Tuhan Yesus mengajarkan kita, percuma kita belajar firman dan segala macam, percuma kita lari ke sana ke sini, ibadah ke sana ke sini, tetapi firman Tuhan yang diajarkan itu hanya sekedar lewat saja, tanpa diimplementasikan di kehidupan kita. Sedikit aja tentang kasih. Kalau kalau kita belajar tentang kasih, ya apapun apapun itu harus kita kasihi, walaupun kita disakiti, kita dicaci, kita dihina, kita direndahkan, tetapi percaya bahwa Tuhan Yesus akan mengangkat kita. Memang susah, tetapi saya melihat kakak saya mampu dan kakak saya bisa ketika disakiti oleh suaminya, ketika dihina dan dicaci oleh suaminya sampai sedemikian, tetapi kakak saya dengan tangan terbuka masih bisa menerima, suaminya, dan beliau percaya bahwa ketika mengimani Tuhan Yesus pasti akan menolong dan akan mengangkat derajat kakak saya serta anak-anak dan keluarganya. Baik Bapak Ibu, sementara hanya itu aja yang bisa saya saksikan. Mari kita tutup dengan renungan apa yang akan kita akhiri nanti, apa yang akan kita jadikan akhir dari pertandingan kita ketika kita nanti akan bertemu dengan Sang Maha, dengan Tuhan Yesus. Apakah diakhiri dengan baik atau malah sebaliknya. Pilihan ada di tangan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.